Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pengelolaan pembelajaran budaya positif di sekolah oleh saya Sylvia Dewi Octavia, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang sistem dari pembelajaran budaya positif di sekolah. Adapun runtutannya yaitu yang pertama, sebelum masuk ke inti, saya akan membahas dulu tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Sepertinya Bapak Ibu semua sudah tahu ya tentang Ki Hajar Dewantara, betul? Baiklah. Di sini saya menjelaskan intinya saja. Yang pertama yaitu pendidikan itu bersifat menuntun, di mana tugas pendidik hanyalah menuntun dan mendampingi tumbuhnya anak-anak kita sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Ki Hajar Dewantara memberikan ilustrasi yang sangat tepat akan hal ini. Beliau mengumpamakan proses ini seperti seorang petani yang menanam padi. Jadi beliau ini menganggap bahwa padi atau benih yang petani tanam itu, petani itu tidak bisa memprediksi bahwa benih tersebut itu tidak bisa berubah. Misalkan benih padi, bagaimana kalau misalkan nanti pas tumbuhnya berubah menjadi benih jagung, ataupun nanti tumbuhnya berubah jadi benih singkong atau ubi. Nah, petani kan tidak bisa seperti itu. Petani hanya bisa mampu kayak menanam, merawat dengan cara memberikan pupuk seperti itu ya. Jadi untuk sistem pendidikan ini, fungsi dari petani ini seperti pendidik, yaitu beliau hanya mampu menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh peserta didik, sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Jadi kita tidak bisa memaksakan peserta didik kita itu ingin menjadi seperti apa yang kita inginkan. Misalkan ada si A, dia bercita-cita ingin menjadi dokter, tetapi si guru ini tahu kalau misalkan si anak tersebut itu pintar pembelajaran matematika. Jadi guru tersebut mengusulkan, Mbak, kamu jangan jadi dokter, kamu jadi guru matematika aja, kamu kan matematikanya pintar. Misalkan ada guru yang seperti itu. Itu tidak boleh, karena itu sama saja dengan guru tersebut tidak memperdayakan peserta didik. Semoga ibu bapak sekalian tidak seperti itu ya. Selanjutnya yaitu tentang tujuan diadakannya aksi nyata budaya positif ini, bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya ada 5 atau langkah sebelum menerapkan budaya positif ini. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu mengkoordinasikan dengan kepala sekolah dulu. Jadi kita meminta izin dulu kepada kepala sekolah. Kira-kira budaya positif apa yang mau kita terapkan di sekolah ini? Kira-kira manfaatnya itu apa? Langkah-langkahnya itu apa? Penerapannya itu apa? Imbasnya itu apa buat murid kita nanti? Nah, yang kedua, kita harus kalau misalnya
Oh, sekarang coba nyanyikan ke dalam lagu Potong Bebek Mangsa. Ingat lagunya? Ingatnya Potong Bebek Mangsa? Potong bebek mangsa. Seperti itu ya. Nanti kalau misalkan ditunjuk, misalkan dari sebelah mana saya duduk, misalkan daerah yang wah, berarti iya wah ya, berarti daerahnya ya. Saya mulai misalnya saya duduk. Coba Pak mulai nyanyikan. Nanti misalkan coba diganti waktu semuanya bacanya. Selanjutnya ada disiplin positif. Nah, ini inti dari pembelajaran kita. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri atau hubungan atau pembelajaran. Di mana disiplin positif ini bukan hanya bisa diterapkan di sekolah, tapi juga bisa dilakukan di lingkungan masyarakat. Kemudian disiplin positif ini biasanya bukan dari anak yang kita pertama kali temukan, tapi dari bagaimana seorang guru bisa menerapkan sikap atau teladan yang baik bagi muridnya agar siswa itu bisa menilai, oh guru ini punya sikap atau pengaruh positif yang baik ya, kita untuk kita tiru. Seperti itu nih Bapak Ibu. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sendiri adalah nilai yang ingin dicapai oleh setiap manusia. Misalkan nilai ini saya ingin menjadi bertanggung jawab, saya ingin menjadi rajin, saya ingin menjadi percaya diri. Itu adalah suatu nilai-nilai kebajikan. Di mana nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, ada kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Di sini Diana dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama saya bahas yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya dalam perilaku ini manusia itu merasa dia itu kayak menghindari suatu hukuman. Misalnya ada kalimat seperti ini, kenapa kalau saya tidak melakukan ini, saya akan mendapatkan apa? Bukan intinya dia takut ya, merasa ketakutan kalau misalkan dia itu mau menerima hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang yang memiliki perilaku seperti itu ingin memperoleh pujian atau sanjungan dari orang lain. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Biasanya orang seperti itu ingin menunjukkan dirinya sendiri. Berarti dia sudah memiliki rasa kemandirian dan percaya diri yang tinggi. Selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Di mana hukuman itu sendiri adalah sesuatu karena dia melanggar suatu aturan, di mana dia itu diharapkan bisa mengubah sikap negatif dari yang ada pada dirinya. Kemudian penghargaan itu sendiri yaitu kayak sesuatu yang diberikan orang lain karena dia melakukan sesuatu hal tertentu. Di sini penghargaan dan hukuman adalah 2 aspek penting dalam proses penghargaan. Penghargaan dapat
Bisa saja. Terus yang tidak setuju bagaimana pendapatnya? Coba, tidak setuju kalau misalkan hukuman itu tidak setuju kalau mendiskriminasi anak. Oh, Coba ibu nama saya Mailit Diana. Saya guru bahasa Inggris di SMK Muhammadiyah Larangan. Saya tidak setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Alasannya karena anak hanya akan nurut ketika ada ancaman hukuman. Tapi ketika hukuman itu tidak ada atau lupa dilakukan, anak akan lalai lagi. Nih, matur nuwun. berarti nggak bisa dijadikan trauma ya, misalnya suatu rumah terus trauma akhirnya itu nggak bisa seperti itu ya. Oke. Selanjutnya yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Coba jawabannya apa, Bapak Ibu? Coba Bapak, kenapa tidak setuju pemberian hukuman seperti ini? Karena Karena pemberian hukuman dengan hasil yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. boleh. Yang tidak setuju di sini siapa? Apa setuju semua? Setuju semua sepertinya. Oke. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Seperti saya sampaikan. Coba sekarang komentar dari Bapak Ibu apa? Setujunya karena adanya penghargaan untuk anak untuk menjadi lebih baik. ya bisa Dan berarti penghargaan. penghargaan itu bisa menjadi motivasi ya sepertinya ya. Yang tidak setuju ada? Saya Coba Ibu Meli jawabannya apa? menurut saya penghargaan itu hanya akan membuat si anak itu manja. Seperti halnya hukuman tadi, anak itu hanya akan terpacu dan termotivasi ketika akan mendapatkan penghargaan. Ketika tidak ada penghargaan, males Bu. Seperti itu. Kayak gitu lagi ya berarti ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu buat tanggapannya ya. Tangan kita semua. Selanjutnya, di sini ada keyakinan kelas yaitu kesepakatan yang disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menentukan nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Di sini saya punya sebuah video yaitu tentang keyakinan kelas. Barangkali nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengadopsinya dan menerapkannya di kelas Bapak Ibu sekalian. Silakan didengarkan dahulu. Mikrofonnya ke depan mic. Ini nyala. Mikrofonnya ke depan. Mikrofonnya ke depan speaker. Oh, benar.
berarti kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Kita bilang kalau kesepakatan kelas ini bisa berlangsung selama 1 tahun pembelajaran. Jadi nanti disepakati setiap anak mulai mengembangkan isi pikiran mereka dalam satu buah peraturan kelas. Nanti kalau misalnya sudah, langkah-langkahnya adalah memilih berdasarkan tema yang mereka pilih. Misalkan tema tentang kebersihan, jadi nanti kita kelompokkan sendiri-sendiri tentang seragam juga sendiri-sendiri, tentang peserta juga sendiri-sendiri. Nanti pilihan seperti itu. Sampai akhir dulu, nanti kita simpulkan ada di video penyampaian kelas ini.
Ini dikelompokkan berdasarkan tema yang tadi sudah mereka buat. Ini sudah ditempel, sudah dikelompokkan. Yang terakhir yaitu memilah. Kesimpulannya Bapak Ibu ya. Jadi setelah tadi kita kumpulkan berdasarkan tema dari yang sudah mereka tulis tadi, nanti ditempel pada sebuah papan. Hanya ini bentuk seperti ini ya. Nanti ada papan ditempel kira-kira kesepakatan apa yang sudah disepakati di dalam kelas. Kemudian setelah kesepakatan yang sudah selesai disepakati antara guru dengan siswanya, guru tersebut memberikan sebuah kertas yang berisi tanda tangan siswa bahwa ada persetujuan resmi yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Nanti di sini videonya sebenarnya ada ya, tapi karena audionya lama sekali jadi saya langsung ceritakan kesimpulannya. Selanjutnya yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Itu biasanya berisi apa Bapak Ibu? Kalau kebutuhan untuk bertahan hidup seperti pangan ya. Kebutuhan apa lagi? Mandi. Iya, kesehatan juga bisa nih. Terus yang kedua ada cinta dan kasih sayang, love and relationship. Itu biasanya berisi apa? Ya bisa perasaan ingin diterima dan memberikan kasih sayang kepada orang lain. Oh, yang ketiga kebebasan. Kebebasan ini berisi apa Bapak Ibu? Tidak pengen dikekang. Iya bisa tidak adanya pengamanan ya. Kesenangan. Menyenangkan. Boleh. Apa senang itu apa sih? Senangnya happy. TikTokan ya Bu ya. Iya bisa juga. Terus yang kelima ada yang namanya kekuasaan atau power. Itu biasanya apa? Kepemimpinan. Boleh kayak apa ya? Ingin penguasaan diri seperti itu ya. Saya self-remainder seperti itu. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada penghukum. Penghukum ini biasanya gurunya itu bersifat penghukum sesuai dengan apa yang dia yakini. Misalkan ada si A terlambat, nanti guru tersebut langsung memerintahkan kalau yang terlambat misalkan lari keliling lapangan 2 kali. Misalkan ada yang seperti itu guru di sini.
dijumpai, yaitu posisi di mana pendidik itu tidak langsung menjudge atau mengira bahwa murid tersebut terlambat karena kesalahan, tapi beliau itu menanyakan dulu, kenapa kamu terlambat, kok bisa terlambat, alasannya apa. Terus biasanya guru yang berbuat belajar ini memberikan apa ya, kayak suatu penyelesaian tindakan. Jadi nggak langsung duduk, kamu ini terlambat karena kamu main HP sampai malam dan terus kayak ini, enggak gitu. Jadi kayak membuat perhatian loh, ini loh mas, kalau misalnya nggak mau terlambat tidurnya jangan malam-malam, setel alarm, kalau enggak pagi-paginya kamu suruh orang tua itu bangunin kamu, mungkin seperti itu. Selanjutnya di sini saya mempunyai 5 video. Nanti bisa tolong ditebak Bapak Ibu, kira-kira videonya itu berisi sifat dari 5 posisi kontrol yang mana? Di antara penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, pemantau, atau jadi teman. Kita coba yang ini. Video pertama ini, kira-kira posisi gurunya itu kita sebagai apa? Penghukum, manajer, sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau. Dia mengamati. Iya, tadi dia juga menghukum. Tapi dia mengawali dari awal keterlambatan sampai jamnya juga kan tersebut sudah tahu, menanyakan kepada si siapa namanya? Selanjutnya berarti dari video ini jelas sekali ya, guru tersebut bersifat membuat rasa bersalah. Video
dari video ketiga ini sifatnya apa Bapak Ibu? Sebagai manajer. Berarti tadi yang pertama bagaimana? Galak. Yang pertama, ulanginnya. Ini kayaknya di bawah. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, lakukan lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, dari video call ini berarti sudah jelas sekali ya kalau guru tersebut bersifat dalam video terakhir berarti tentang apa? Dari sifat yang perlu di Coba kita lihat. Tahan. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis saya tugas saya, Bu. Kamu malah menyalahin ibu kamu. Kamu bukannya apa yang paling kejam? Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat banget tadi. Jadi nggak bisa lari kencang. Tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah saya nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana ke kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, dari video terakhir berarti sudah jelas sekali ya bahwa sifat guru di sini adalah bersifat sebagai amanah. Kira-kira dari ketiga 5 posisi kontrol guru ini, posisi yang paling tepat itu posisi yang mana? Mendukung. Tunggu sebagai manajer. Oke, berarti yang 5 posisi kontrol guru ini sudah paham semua nih Bapak Ibu. Selanjutnya kita bahas tentang segitiga eksekusi. Ini sudah saya jelaskan tadi pas awal ya, yaitu penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini saya juga punya sebuah video lagi kasus tentang segitiga eksekusi ini. Mari kita saksikan.
Iya, Bu. Iya, Bu. Di sini sudah saya dapatkan ya. Nah, di sini ada memvalidasi tindakan yang salah terdapat pada percakapan. Tapi sinetron itu sebenarnya kurang baik ya. Dan ini kayak menerangkan bahwa perbuatan dia salah, tapi sebenarnya dia untuk menstabilkan identitas bahwa kamu itu izin masuk, ternyata malah kamu tetap masuk. Untuk menanyakan keyakinan sudah jelas pada percakapan antara sekarang itu mau tanya. Kira-kira keyakinan kelas apa? Dari sini bisa dijabarkan Bapak Ibu, kira-kira bisa dijabarkan tidak? Memvalidasi itu seperti apa? Menstabilkan identitasnya itu seperti apa? Kemudian menanyakan keyakinannya itu seperti apa? Bisa? Coba kalau menstabilkan identitas, kalimatnya tadi seperti apa? Ayo bagaimana? Gimana? Kalau yang menanyakan keyakinan, tadi kan kalimat terakhir sudah ada ya. Bagaimana? Ada yang masih ingat tidak kalimatnya apa Ibu Bapak? Betul? Oke, saya jawabankan jawabannya ya. Untuk memvalidasi tindakan yang salah ini tadi pada percakapan, ya sih Ibu juga gitu. Biasanya kalau Ibu kayak gitu, Ibu izin dulu di kelasnya. Jadi nanti pikirnya kan tahu kalau kamu tadi izin. Kalau tadi kamu izin dulu lah.
Maulana dari kelas 12 SKM 2. Oke, baik. Kita sudah sampai di penghujung acara nih Bapak Ibu. Sekarang bisa kita simpulkan bahwa untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini, tadi dari penjabaran yang saya sudah sampaikan tadi, ada yang masih ingat apa saja? Coba suaranya mana? Saya pengen dengar Ibu. Yang pertama ada tentang disiplin positif. Terus ada nilai-nilai kebajikan. Terus motivasi perilaku manusia. Terus yang nomor ada tadi barusan tadi apa? Kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi ini yang barusan videonya tentang keyakinan kelas, ketiga seperti. Terus yang terakhir tadi yang 5 videonya tentang posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berdemonstrasi. Mungkin tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum saya akhiri, semoga disiplin positif ini bisa diterapkan di sekolah kita nih Bapak Ibu. Ini saya akhiri beneran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga keadaannya baik-baik saja ya. Gak ada yang sakit hari ini? Ya. Oke, karena ini pertemuan awal kita ya di semester kedua ini. Jadi rencananya Ibu mau menggunakan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan ini biasanya berupa kesepakatan. Hal yang berupa kesepakatan biasanya ini kan berisi peraturan-peraturan yang wajib kita taati. Nah, nanti peraturan ini wajib ditaati sama seluruh siswa di dalam kelas ini. Biasanya kan kalau peraturan biasanya yang buat siapa? Kalau peraturan, misalnya peraturan tentang tata tertib, biasanya yang buat siapa? Dari guru, dari waka, dari kepala sekolah. Karena ini judulnya saja kesepakatan kelas, berarti ini yang membuat adalah kita, warga kelas, dan yang wajib mematuhi siapa? Warga kelas. Ya, kalau misalkan melanggar berarti mendapatkan sanksi atau konsekuensinya. Misalkan Ibu buat suatu kesepakatan kelas, misalkan ada contoh seperti ini, dilarang datang terlambat. Itu kan menggunakan kalimat negatif. Kan dilarang itu kan kalimatnya negatif. Ibu mau rubah kalimat itu menjadi kalimat positif. Misalkan diganti dengan datanglah tepat waktu. Kemudian contoh yang kedua apa lagi? Dilarang Dilarang bermain HP di dalam kelas atau pelajaran. Itu menggunakan kalimat negatif. Berarti kalau kalimat positifnya fokus pada pelajaran. Ini contohnya seperti itu ya. Yang lainnya bagaimana? Sudah paham atau belum? Kalau Ibu bagikan satu sticky note, berarti nanti setiap anak mengisi peraturan yang wajib ditaati di kelas. Ini ada 5 pegangan ya Mbak. Bebas warnanya. Terserah mau kesepakatan kelasnya apa yang mau dibuat. Ada 5. Ada yang kurang?
kene iki satu anak salah. Saya yakin pikiran kalian tuh memang macam-macam beda-beda. Mesti peraturan yang dibuat sebenarnya mesti beda-beda. Kalau bullying boleh, Bu. Boleh sekali. Wes. Boleh sekali. Pokoknya intinya yang Iyalah. peraturan yang wajib ditaati di sini. Boleh bullying, boleh dilarang makan di kelas. Iya, nyokwe, Bu. Nyokwe bullying lah. Boleh terserah. Kita boleh dilarang bilang lah sepakatan terus dilarang makan Bullying. Stop bullying. Sebelah sini dilarang Nanti kalau sudah silakan maju ke depan, tempel di sini. Nanti ibu promokan satu-satu berdasarkan temanya apa. Silakan di sini. Dilarang makan. Silakan tulis. Apa ini? Tiga. Gimana sudah belum? Sudah. Tempel kesepakatannya sudah kalian buat di sini. Nanti aku promokan satu-satu. Silakan maju ke depan, tempel. Sekarang ini dulu. Menaruh di tempatnya sama ya. Kemudian pakailah sepatu hitam di sekolah. Ini tentang atribut ya. Kemudian ini jawabannya banyak. Terus ada lagi, jagalah kebersihan kelas. Berarti ini sama dengan buanglah sampah tadi ya. Ya. Itu kelompokkan jadi satu di sini. Terus menjalankan piket sesuai tata tertib yang telah ditentukan. Ini sama ya, piket kan sama dengan menjaga kebersihan.
Ibu bisa mematuhi tata tertib berarti ibunya sendiri dulu. Memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Beda lagi, ini lumayan banyak. Memakai seragam lengkap dengan sopan dan rapi. Berarti pakainya seragam. Wajib melaksanakan piket kelas. Ikutnya yang mana? Iya. Wajib memakai kerudung segi 4. Berarti ikutnya seragam ya. Terus wajib memakai kaos kaki panjang. Berarti ikutnya sepatu. Wajib menaati peraturan sekolah dengan memakai seragam sesuai hari. Ini ikutnya seragam. Berangkat tepat waktu. Terus wajib menaati peraturan sekolah. Wajib memakai sepatu hitam. Ikutnya sepatu. Wajib menggunakan kerudung yang menutup dada. Berarti ini kerudungnya bisa aja ya. Soalnya ini ada 2. Terus harus menggunakan sepatu hitam. Patung nilai tata tertib kelas. Menyimak pembelajaran guru dan memahami guru yang dipelajari. Mematuhi tata tertib berarti pakainya ini aja. Terus mendengarkan guru yang sedang berbicara di kelas. Ini sama ya. Menjalankan piket sesuai jadwal yang telah ditentukan. Memakai seragam lengkap sesuai hari. Terus wajib fokus pada pelajaran. Wajib datang tepat waktu. Berarti datang tepat waktu tadi mana ya? Ini ya. Terus menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Ini. Wajib memakai parfum biar wangi. Ini sendiri ya. Terus fokus mendengarkan. Ini mendengarkan siapa? Ibu. Nah, terus satu lagi. Wajib memakai baju batik ketika hari Kamis. Berarti ini pakailah seragam ya. Sesuai hari. Berarti dari sini bisa kita simpulkan tadi setelah kesepakatan yang tadi kalian buat ada berapa kesepakatan yang bisa dibentuk? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita cek satu-satu. Ada yang mau maju ke depan? Kita bahas satu-satu. Satu anak dulu. Ada yang maju nggak? Misalkan itu lagi satu-satu. Pertama, wajib memakai parfum biar wangi. Berarti kan karena kita kelasnya sampai sore, peraturannya bisa dipakai nggak? Ini bisa. Ini misalkan wajib memakai parfum. Kalau sudah kesimpulan ini kita tambah di sini. Nah, terus yang kedua itu satu lagi. Nomor 2 adalah wajib memakai kerudung segi 4. Wajib menggunakan kerudung yang menutup dada. Berarti dari sini kesimpulannya apa? Apa? Memakai segi 4 atau menutup dada? Segi 4. Nah, kalau sudah taruh di sini. Nah, selanjutnya yang nomor 3 yang mau dikulik nggak? Nomor 3 itu tentang tiket sama kebersihan. Kesimpulannya apa? Apa berarti?
tadi? Iya, saling menjaga kerapian dan keindahan. Kita tulis ini tempel ke situ, biar warnanya beda. Ini bukan, jadi kuning. Ini kuning. Kuning udah ya. Nanti Mira tempel di sana. Sekarang kita bahas yang keempat. Yang keempat itu tentang peraturan menggunakan sepatu hitam. Ini ada kalimat pakailah sepatu pada saat jam pelajaran. Pakailah sepatu yang berwarna hitam. Wajib memakai kaos panjang. Kira-kira kesimpulannya apa? Wajib membaca sepatu. Boleh nih, Cecil tulis di sini Cecil. Nanti tempel di sini. Maju Mbak Cecil. Selanjutnya tentang seragam ini. Pakailah seragam sesuai hari. Baju wajib dikeluarkan bagi perempuan. Memakai seragam dengan rapi dan lengkap. Menaati peraturan sekolah dengan memakai seragam sesuai hari. Berarti kesimpulannya apa kalimatnya? Kenapa? Memakai seragam sesuai hari boleh. Yuk maju ke depan. Tulis sini siapa tadi yang ngomong? Tulis A, terus tempel ke situ. Selanjutnya ada satu ini ya. Jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Berarti ini hampir sama kayak tadi ya, menjaga itu ya. Di sampingnya di sini. Terus kemudian memakai make up sewajarnya. Ini langsung ambil aja ya. Kita tempel sini ya. Nah, terus patuhilah tata tertib kelas. Kayaknya cocok ini. Terus nih. Terus memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Kemudian menyimak pembelajaran guru dan memahami guru. Mendengarkan guru yang sedang berbicara di kelas. Terus wajib fokus pada jam pelajaran, fokus mendengarkan. Kira-kira kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Gimana? Kesimpulannya gimana? Kesimpulan dari sini intinya kayaknya mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Dengan baik boleh, dengan sesama boleh. Terus Mbak Devi. Terus yang terakhir ini berangkat tepat waktu, wajib datang tepat waktu. Kamu berangkat tepat waktu, wajib datang tepat waktu, bagusan mana? Ini ya, wajib datang tepat waktu. Sudah ditempel semuanya? Satu lagi. Mbak Devi ya. Nanti kita jelasin kesepakatan kelasnya. Jadi tadi menjelaskan, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Harus itu. Ini kesepakatan yang tadi sudah kalian buat, terus ibu ambil intisarinya. Yang pertama ibu bacakan ya. Ada wajib memakai parfum. Berarti yang kedua, pakailah kerudung menutup dada. Kemudian patuhilah tata tertib kelas. Kemudian saling jaga kerapian dan keindahan kelas. Wajib memakai seragam sesuai hari. Memakai make up sewajarnya. Wajib datang tepat waktu. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Wajib memakai sepatu hitam. Kira-kira dari kesepakatan kelas yang telah kalian buat ini, ada yang masih keberatan nggak buat menjalankannya? Berarti sudah semua. Nah, berarti semoga kesepakatan kelas ini yang telah kita buat tadi bisa berjalan dengan baik untuk 1 tahun ke depan. Kalau misalkan kesepakatannya sudah setuju semuanya, ibu minta buat apa ya? Buat syarat bukti bahwa kalian telah sepakat menjalankan keyakinan kelas ini. Tolong nanti tanda tangan di sini, di tanda tangan kesepakatan kelas. Jadi nanti kalau misalkan ada yang melanggar, berarti ada juga sanksi dan konsekuensi yang bisa diberikan oleh apa? Oleh warga kelasnya. Berarti nanti kita yang beri sanksi
disebut sama anak yang melanggar kesepakatan kelas tersebut. Silakan tanda tangan dulu. Mungkin dari depan tanda tangan dulu. Mbak Aul, silakan Mbak Aul, tanda tangan dulu Mbak Aul. Tanda tangan nggak apa-apa, iya. Mbak An, Mbak An. Selanjutnya. Nasya, Nasya. Baik, setelah tanda tangannya sudah selesai, semoga kesepakatan kelas yang telah kita buat tadi bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Untuk waktunya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Umi, Mbak Asri. Gimana kemarin hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin ibu sudah masuk ke kelas ya. Kemarin kan ibu sudah membuat tentang kelas sama kegiatan. Masih ingat nggak? Dari mana? Kemarin isinya apa aja? Isinya seperti kayak dilarang datang terlambat, kita harus menggunakan seragam yang sesuai, menggunakan sepatu yang sesuai, menggunakan baju yang sesuai ya. Nah, kira-kira dari ibu buat kemarin kan ada beberapa kayak keyakinan yang menurut yang menurut kalian mungkin ada yang protes loh. Saya nggak suka aku pakai baju yang sesuai dengan seragam, kayak burung warna terus gak bagus juga. Saya nggak suka lah kalau misalkan berangkat pakai makeup yang tidak kelihatan cantik di saya nggak mau, saya malu sampai kelihatan cantik kalau mungkin ada anak-anak saya ibu lah sama ini. Kira-kira dari kesempatan kelas kemarin perasaan Mbak Umi gimana setelah keyakinan kelas? Iya, emang ada peraturan yang harus dijalani. Kayak ada anak yang belum menaati peraturannya, kalau disuruh kayak Masih ada apa ya? Saya nggak mau banget kayak gitu ya. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwa akan ada konsekuensi mungkin hukuman ya atau sanksi kalau misalkan ada dari warga kelas ini yang benar. Kira-kira dari beberapa poin atau beberapa siswa di dalam kelas ini, kira-kira berapa persen siswa yang menurut kalian itu nggak bisa menerapkan keyakinan kelas ini? Ya, lebih banyak yang setuju tentang keyakinan kelas ini. Nah, kira-kira Mbak Asri, harapan apa tentang keyakinan kelas ini kita berdua? harapan kita Semoga setelah terwujudnya kesepakatan ini semua tidak ada yang melanggar. Semoga kesepakatan kelas ini waktu kita berdua ini bisa berjalan seperti jalannya. Terima kasih Mbak Umi, Mbak Asri sudah mau memberikan curahan obrolan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizi Harti dan di sini saya mengampu sebagai guru mapel. Nah, mengenai pandangan saya terhadap diseminasi yang telah dipaparkan oleh Bu Silvi itu sudah sangat bagus dan sudah sangat jelas dalam menjabarkannya. Saya menyadari selama ini ketika saya menghukum anak-anak itu ternyata salah. Seharusnya posisi manajerlah yang harus saya lakukan dan terapkan, bahwa menghakimi siswa dahulu itu tidak benar dan
ternyata kita itu harus mendengarkan terlebih dahulu alasan kenapa siswa melakukan tindakan kesalahan tersebut. Terima kasih. Wabarakatuh. Saya Bu Inaya dari SMK Muhammadiyah Larangan merasa berterima kasih sekali kepada Bu Silvi karena kemarin sudah melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah kami, sehingga kami bisa lebih tahu tentang budaya positif yang harus dilaksanakan sekolah, bagaimana menjadi guru yang baik untuk siswa-siswa saya, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Silvi bisa diterapkan oleh saya pribadi dan juga teman-teman kita di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melidiana. Saya guru bahasa Inggris di SMK Muhammadiyah Larangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Sylvia Dewi Octavia atas materi tentang penerapan budaya positifnya di SMK Muhammadiyah Larangan ini. Sebelum saya memahami tentang materi atau sebelum saya disampaikan materi tentang budaya disiplin positif, saya memposisikan diri sebagai seorang penghukum, di mana setiap kali ada siswa yang melakukan pelanggaran, saya pasti akan selalu tegas dalam menindaknya dan memberikan hukuman. Tapi setelah saya mendapatkan materi tersebut, saya mencoba untuk menjadi 3 posisi yang terakhir, yaitu sebagai teman, pemantau, dan juga manajer dalam menghadapi siswa saya. Terima kasih atas materinya. Semoga warga sekolah pun bisa untuk menerapkannya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.